Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang kita tidak akan mampu mengenalnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini orang tiasa silaturahim di ieu tempat, di ieu majelis mastaklim as-sakinah, mugia orang sadaya mendapatkan sakinah diri kita, sakinah keluarga kita, sakinah di mana kita melaksanakan aktivitas kehidupan, juga kita sakinah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sakinah ini sesuatu yang sangat mahal untuk hari ini. Orang sangat mudah mengucapkan sakinah tanpa orang fisiknya tidak ada problematika, ada kendaraan, ada ternyata hatinya tidak sakinah, maka berat untuk melangkah. Jangankan melangkah ke tempat yang jauh, yang dekat saja sangat berat. Betapa banyak orang yang mampu berlari berkilo-kilometer, namun tidak sanggup untuk melangkah hanya beberapa meter ke masjid. Maka bersyukur orang sadaya tiasa silaturahim yang biasanya di kota, sekarang pun juga di kota. Ini pun juga kota. Dan kota pesantren Al-Azam. Makanya bersyukur bagi yang punya dijadikan tempat majelis ilmu. Nah, ketika kita memahami makna dari tempat ini, maka pasti setiap kita ingin agar rumah kita dijadikan tempat majelis ilmu seperti ini. Karena nanti mudah-mudahan di rumah-rumah kita menyediakan tempat yang luas seperti ini, sehingga sakinah ini bisa berpindah di satu rumah ke rumah yang lain, sehingga ada pergerakan-pergerakan. Karena salah satu tanda kehidupan adalah bergerak. Jadi salah satu tanda kehidupan adalah bergerak. Nah, kalau kita tidak bergerak, kita akan digerakkan. Kalau kita tidak mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, justru nanti kita akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dengan tempat yang dijadikan untuk majelis ilmu, akan Allah lungsurkan seueur anu rahmat kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Saha anu jalmi teu hoyong mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah, tak aya satu jalmi pun. Nah, si jalmi pun pasti tiap kita pasti mengharapkan semata ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah. Nah, kalau kita lihat di belakang kita, kita punya tema yang cukup besar. Dan ini senantiasa mengikuti dan seharusnya seperti itu. Ilmu, amal, dan syiar.
Nah, setelah kita bertambah ilmu, maka harus semakin bertambah baik karena kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan setelah kita dapatkan ilmu, kita amalkan ilmu, maka tidak cukup, maka harus ada syiar. Artinya apa? Kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Maka dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim. Hanya ketika kita ngaji, bukan kemudian nyaman, di zona nyaman hanya mendengarkan. Namun harus bergerak bagaimana menyampaikan. Karena kita syiar. Syiar itu artinya berdakwah. Dan dakwah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau kita kaitan dengan hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan ya, dariku meskipun satu ayat. Nah, siapa yang tidak hafal satu ayat pun? Enggak ada. Setiap kita pasti. Dan pengajian As-Sakinah Parantos Sabaraha tahun. Nah. Terus ulang tahun yang ke-seberaha? 2007 berarti usianya berapa sampai hari ini? 15. Ya, artinya 15 tahun itu apakah tidak cukup bekal kita untuk kembali mensyiarkan, mendakwahkan, menyampaikan? Kan? Ini pentingnya pengajian. Jadi kita tidak bisa hanya menyimak, namun harus bagaimana kita bisa mensyiarkan. Karena Islam itu agama yang syumul, yang sempurna. Ibarat sebuah bangunan yang antar satu unsur bangunan itu saling terkait, saling menopang, saling menguatkan. Jika tidak ada salah satunya, maka menyebabkan bangunan akan roboh. Dan ternyata dakwah itu dalam sebuah bangunan, dia menempati posisi apa? Di dakwah, syiar itu dalam sebuah bangunan rumah, dia menempati posisi apa? Posisi al-mu'ayyidat, itu gentengnya, atapnya. Karena kalau pondasinya adalah akidah. Jadi pondasinya adalah akidah. Meskipun pondasinya kokoh, tembok tiangnya pun juga kokoh, hebat. Jika tidak ada atapnya, mau nggak ibu-ibu tinggal di rumah megah, mengkilat sampai bertingkat 4. Ya, namun nggak punya atap. Mau enggak? Tidak mau. Berarti kalau agar keislaman kita sempurna, kita tidak boleh meninggalkan mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam. Kalau kita berhenti, berarti sama artinya kita sebuah bangunan tanpa atap. Karena atap itu salah dan sehingga sempurna bangunan tersebut. Nah, kalau ditanyakan 15 tahun yang lalu jamaahnya bertambah atau berkurang? Bertambahnya signifikan atau sekedar nambah jumlah? Nah, kalau seandainya setiap 1 tahun kewajiban masing-masing kita mengajak 1 orang untuk datang As-Sakinah, berarti 1 orang sudah bisa mengajak 17 orang. Berarti harusnya 17 kali lipat. Halo? Itu sebagai muqaddimah ya. Jadi muqaddimahnya sengaja menyinggung karena pengajian harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung nggak pengajian. Walaupun kita berduduk nanti di rumah sampai ngahuleng. Oh iya, abdi parantos ikut pengajian sekian tahun. Naon kontribusi abdi ka Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema pada hari ini yang sudah di-share-kan nggak salah dan sebagian sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu yang Ibu Zulufa ikut. Hanya beda
beda cara penyampaian. Karena tergantung siapa pesertanya. Nah, kalau yang kemarin itu sifatnya agak lebih umum dan belum menukik ke satu hal yang kita harus bergerak. Berarti Bu Zurufah berarti baru 4 hari yang lalu. Mungkin masih ingat. Masih ingat ya? 4 hari yang lalu. Dan itu masih belum tuntas. Nah, baru sekalian, maka saya sudah menyiapkan tulisan ini. Namun tulisannya hanya poin-poin saja dan ini sudah saya kirimkan di Republika. Nanti bisa tinggal sedang menunggu antri untuk dimuat. Nah, baru sekalian, manusia itu kan melakukan sebuah perjalanan singgah di satu titik ke titik yang lain sampai ke singgah yang terakhir. Dan hari ini kita sedang singgah. Di mana kita singgah hari ini? Singgah di dunia. Berarti sebelumnya kita singgah di mana? Nah, sebelumnya lagi di mana sebelumnya lagi? Kita singgah di rahim ibu dengan kita singgah di dunia lebih lama mana? Lebih lama di dunia. Karena bandingkan dengan singgah di rahim ibu kita. Dan ketika kita singgah di dunia, dunia bukan tempat singgah kita terakhir. Masih ada tempat. Betul. Jadi kita sudah singgah di dunia berapa lama ini? Berapa lama kita singgah di dunia? Makanya ulama zaman dulu ketika bertemu saudaranya itu yang ditanyakan bukan sudah berapa mobilnya, sedang musim apa, panen apa, bukan. Namun yang ditanyakan adalah berapa usiamu hari ini. Artinya bertemu saudara itu mengingatkan dengan akhirat, bukan kerja di mana saja. Kalau kita bertanya ke Bunda, Bunda pas seberaha usiana ayeuna? Setengah abad. Kira-kira hati kita menjawab dan berpikiran yang berbeda. Ketika bertanya ke Bu Zulwa tadi, yang teringat adalah dunianya. Ketika nanya ke Bunda, teringat akan akhiratnya. Berarti teman itu yang sejati adalah senantiasa mengingatkan akan akhirat. Berarti ketika ingat akhirat, berarti ingat apa bekal yang telah kita persiapkan. Persiap berangkat menuju persinggahan yang berikutnya. Kan dan keberangkatan ke tempat persinggahan berikutnya itu tidak ada waktu definitif yang diberikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan kita akan berangkat. Namun hanya diberikan alamat tanda-tandanya. Apa tandanya? Sudah banyak. Namun kadang-kadang kita nggak ngeh dengan tanda itu. Apa salah satu tanda yang antaranya dengan merambut kita. Makanya tatkala kita bercermin, kita berdoa dengan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ketika kita bercermin. Oh bobo ya? Oh, iya. Ya. Oh enggak apa? Masa mau bercermin doanya salah berarti akhirnya malah tidur. Kan doa bercermin itu kan kalau tidak tadi kan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Oh bukan juga. Apa doa bercermin? Allahumma
kama hasanta kholqi fahassin khuluqi. Yang kita minta bukan tampilan. Bah, kalau kita semakin bertambah usia bukan semakin cantik, bukan semakin seger, ya, bukan semakin kuat, justru semakin melemah fisiknya. Maka tatkala kita bercermin, lihat rambut kita sudah berapa putihnya hari ini. Makanya ketika kita bercermin, minta ujungnya apa? Fahasin khuluqi. Kita meminta agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Maka harusnya semakin bertambah usia, semakin bertambah baik karena kuantitas bercerminnya bertambah. Nah, kalau bunda hari usianya 40 tahun ditambah sekian tahun, berarti kalau seandainya bunda sehari 5 kali bercermin, berarti berapa kali kita bercermin di usia kita yang 50 tahun? Kan setahun 365 hari. Kali 5 berapa? Kali 50 tahun berapa? Setiasa ngetang. Berarti apa? Semakin bertambah usia kita, berarti semakin bertambah jumlah bercermin kita semakin banyak. Berarti harusnya semakin baik. Maka itulah kemudian ilmu, amal, dan syiar. Nah, nanti ketika kita akan melangkah dari satu titik persinggahan di dunia dan kita akan menuju persinggahan yang terakhir, yang akan kita lewati persinggahannya alam barzah, kira-kira alam barzah dengan alam dunia lebih lama mana? Alam barzah bisa jadi, apalagi yang meninggalnya sudah sekian tahun yang lalu. Nah, kita mau lama di alam barzah atau lama di dunia? Karena semakin lama di dunia, bukan semakin kokoh. Ya. Dan kita sudah banyak dipanggil nini-nini kan. Nenek-nenek. Nah, bagi yang sudah punya cucu. Nah, ketika nanti singgah di persinggahan yang terakhir ada tempat singgah yang terakhir lagi nanti di sana, ada sebagian orang yang singgah terakhirnya di akhirat adalah di neraka dan kholidina fiha abada. Dan ada orang yang singgah terlebih dahulu ke neraka, baru kemudian pindah ke surga, akhirnya kholidina fiha abada. Dan ada orang yang langsung masuk singgah ke surga, kholidina fiha abada. Nah, orang hoyong yang mana? Yang pertama, jangan. Yang kedua atau yang ketiga? Kalau kita minta yang ketiga, realistis nggak? Sementara kita sudah melewati dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Pada bersedih ya? Oke. Nah, karenanya ada beberapa golongan manusia dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Ada 3 golongan. Nah, kita termasuk golongan yang mana? Karena hidup ini adalah pilihan. Bahkan dalam masalah keyakinan pun juga Allah tegaskan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Saha jalannya hoyong beriman, kata Allah, silakan beriman. Jika dia ingin kafir, falyakfur, silakan kafir. Berarti Allah beri bahasan untuk memilih, namun pilihannya ada akibatnya. Karena Allah menyiapkan surga, ada neraka. Enggak, sambil minum dulu biar enggak tegang. Karena segala sesuatu ada iklannya kan.
Nah, karena di usia kita yang sudah, kalau ibarat hari, sudah masih zuhur atau sudah asar atau menjelang maghrib, maka tidak ada istilah terlambat, masih ada waktu. Makanya ketika kita bangun tidur, kita bukan megang HP terlebih dahulu. Jadi kalau kita bangun, apakah yang kita raba HP dulu? Ini kan? Kan ketika kita bangun kan langsung kemudian memuji pada Allah, alhamdulillah ilaihi nusyur. Berarti kalau kita HP itu berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Baik kita ingat bahwa ketika kita, siapa yang membangunkan kita? Allah, apakah HP yang membangunkan? Maka harus bersyukur kepada Allah. Maka kita memuji kepada Allah yang telah membangunkan kita. Berarti kesempatan lagi. Nah, kalau ditanyakan di usia kita yang 50-60 tahun ini, berarti berapa kali kita diberikan kesempatan lagi? Berarti yang 50 tahun, 50 kali 365 hari. Berarti berapa kali kesempatan yang sudah Allah berikan? Ada manusia dalam mensikapi kehidupan ini. Yang pertama adalah ada sebagian manusia yang menjadikan hanya kehidupan dunia. Ya, kelompok mereka menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Segala sesuatu adalah dikaitkan dengan dunia. Dengan mereka adalah kelompok mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Seakan akhir daripada, dan dia tidak meyakini bahwa hidup di dunia tidak akan ada pertanggungjawaban. Maka di sini kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 29. Karena ungkap orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya, sehingga dia mengabdikan hidupnya hanya untuk dunia. Nggak bisa dibaca biasanya. Ayatnya dulu. Wa qalu, bima ba'usin. Nah, mereka mengatakan ini ya illa hayatuna dunya. Nah, mereka menganggap, ya, berarti ini anggapan-anggapan yang semu, hanya perasaan tanpa apa? Tanpa dasar. Jadi mereka fata morgana, dunia itu kan fata morgana. Dari kejauhan dia tampak begitu dideketin, ternyata tidak ada. Ketika kita di jalan raya, di tengah siang yang panas, maka dari kejauhan tampak itu kayak ada air di sana. Pun begitu kita dekatin, ternyata tidak ada. Berarti orang yang seperti ini, yang mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan hanyalah hidup di dunia ini, kita ada di sini. Dan mereka tidak meyakini wa ma nahnu bimab'utsin, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Berarti mereka tertipu dengan perasaannya sendiri, tidak berlandaskan, maka mereka hidupnya
dunia dan dunia. Halo? Nah, mati. Berarti iklan dulu. Ini kelompok yang pertama. Jadi mereka bahwa kegiatan dunia segalanya. Padahal kalau ditanyakan yang paling sepuh di sini kan, siapa yang paling sepuh nih? Kalau ada kita mengatakan dunia milik kita berdua, itu bohong. Yang mengatakan Nabi Adam sudah sekian. Dan salah satu tanda-tanda kiamat itu kan la taqum hatta yataqarrab zaman. Akan sehingga waktu terasa cepat berlalu. Hari terasa seperti 1 bulan. Nah, kan pertemuan Sakinah kemarin, kita pertemuan kembali. Maka 1 bulan terasa seperti kalau Jumu'ah, seperti satu pekan. Nah, sehingga begitulah bergulir terus-menerus. Sehingga kelompok orang yang pertama ini, mereka tertipu dengan perasaan mereka sendiri. Dan ketika sudah ajal datang, maka mereka baru ngeh, oh nyata, apa yang kita kejar dulu, tidak semua kita bawa. Hanya berapa yang kita bawa. Orang yang beli tanah, ternyata tempatin berapa hektar. Orang yang mengejar tanah, di Sumatera ada kejar beli sana. Ya, ternyata ketika dia meninggal, berapa hektar yang ditempati untuk tempat tinggal dia. Untuk singgah yang berikutnya. Nggak hektaran ternyata. Paling berapa? Tergantung tinggi tidaknya. Nah, baru dia ketika sudah, maka alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, maka orang akan ngeh ketika hatta zurtumul maqabir, kalau sudah dikubur. Dan itu tidak ada kesempatan lagi. Ya, tinggal dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan dan kita tidak termasuk golongan yang pertama. Karena sangat merugi, golongan yang pertama ini berarti nanti mereka akan singgah, ya, langsung masuk ke singgah yang terakhir, yang khalina fiha abain neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang kedua, udah setengah 10, setengah 11. Iya. Iya. Saya mau ngajar. Yang kedua adalah kelompok manusia yang hidupnya tidak jelas. Dan inilah mayoritas manusia. Bisa jadi mereka itu beriman. Bisa jadi mereka KTP-nya pun juga Islam. Namun dia sibuk dengan mencari perhiasan dunia, yang namanya perhiasan itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan ketika ada seorang wanita, dia beli kalungnya, gelangnya sampai mana nih? Sampai pundak kan? Kalungnya sampai. Nah, maka tidak akan ada habisnya. Punya satu, kepengen dua, sudah budak, kepengen tiga, dan seterusnya.
Seandainya diberikan emas satu gunung, dia minta untuk emas gunung yang kedua. Jadi ada orang yang orientasi hidupnya hanya untuk mengejar perhiasan dunia. Bisa jadi mereka Muslim. Ya. Maka ini dijelaskan dalam surah apa itu? Ali Imran ayat 14. Zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini Allah gambarkan dalam ayat ini. Zuzzina linnasi hubbus syahawati. Ya. Allah jadikan dalam pandangan manusia itu rasa senang, rasa cinta, rasa indah terhadap apa? Ternyata yang pertama yang disebutkan wanita. Ya, wanita. Maka wanita adalah perhiasan. Namun sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'ah. Kalau itu kan wanita itu yang paling mudah masuk surga. Nah, tinggal kita mau menambah jumlah di neraka atau kita yang ingin yang paling mudah masuk surga. Nah, kan dalam hadis kan sangat sederhana. Siapa yang sholat 5 waktunya dijaga dengan baik, puasa Ramadannya pun ditunaikan dengan baik. Ada nggak yang belum punya utang yang belum bayar, utang Ramadan yang lalu? Karena itu masuk bulan Sya'ban. Kurang 20 sekian hari kan, kita akan masuk bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Nah, kita taat pada suami, ya, sampai harus dikatakan silakan masuk surga min ayyi babin, dari pintu yang mana saja. Berarti mudah sekali. Nah, maka yang pertama, jangan sampai kita tertipu dengan pasangan kita. Jadikan pasangan kita itu merupakan apa? Pendamping yang senantiasa mengingatkan ketaatan kepada Allah SWT. Makanya dalam surat Ar-Rum itu kan wa min ayatihi. Ya, pasangan itu Allah sebutkan dalam ayat tadi dengan memulai wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di pasangan kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Allah sejajarkan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Allah sejajarkan pergantian siang dan malam, petir, angin. Nah, kemarin ketika kami Zoom dengan Jepang, dia mengatakan, pendamping itu titipan. Pendamping itulah ayatun min ayatillah. Nah, ketika seseorang memahami pendamping adalah ayatun min ayatillah, maka pasti dia akan memperlakukan dengan sebaik mungkin, karena dia harus memperlakukan apapun yang Allah ciptakan. Nah, kalau dia memahami hakikat pasangan, maka tidak akan terjadi KDRT. Ketika dia marah pada pasangannya, berarti dia marah dengan sang pencipta. Siapa menciptakan pasangan kita? Allah SWT. Maka layak kita ngambek dengan suami kita? Tidak layak. Masa ngambek dengan Allah berarti kan? Berarti kita butuh Allah SWT. Nah, maka wa min ayatihi. Yang kedua, Allah sebut itu wal banin. Anak-anak. Banyak orang yang sibuk dengan ngurus anak-anaknya. Berjuang untuk bagaimana agarnya punya tempat tinggal. Anaknya bisa bekerja dan seterusnya. Dia lupa. Semakin hari semakin
bertambah usianya, ketika dia sibuk dengan anaknya, lupa kepada akhirat, maka dia akhirnya apa? Dia sudah ngos-ngosan, nah, duduk saja sudah bergonta-ganti posisi, dia baru sadar, oh kenapa enggak dari rasa ya. Berapa kali tadi posisi jam? Belum 1 jam. Kita jangan sampai kita terlena. Anak yang bisa melanjutkan visi misi kita, karena anak ini aset, ya. Anak adalah aset. Apalagi kalau sudah punya cucu. Kadang nenek dengan cucu sayangnya lebih tinggi daripada anaknya. Pernah nggak yang sudah punya cucu marah kepada cucunya? Kalau marah dengan bapaknya anak cucu, kenapa nggak beri marah pada cucu? Bahasan. Kalau Buria kan belum punya. Masih muda ya. Maka ada di tempat lain itu, hapunten Ustadz, Abi nggak bisa ikut ngaji lagi, cucunya rewel. Saya bilang, kan cucu punya bapak, punya ibu. Nah, jadi dan sampai kita kemudian disibukkan ya dengan anak cucu, lupa akan tujuan hidup kita. Kita siap anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, dan sekaligus kita persiapan untuk diri kita juga. Yang kemudian berikutnya apa di situ? Wal qanatir muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah, emas, perak, siapa yang tidak kepingin punya harta yang melimpah? Siapa yang tidak kepingin punya emas yang banyak? Maka bersyukur, beruntung jika suaminya orang Jawa. Dipanggil Mas sudah. Jadi banyak orang mengejar di harta kan, ditambung, emas, perak dan seterusnya. Dia sibuk dengan dunia, dia lupa akan akhirat. Tip karena waktunya karena nanti intinya yang ketiga betulnya ya. Kemudian ada di situ ada apa? Kendaraan itu kan kuda pilihan sebagai tunggangan, berarti kan bisa jadi kendaraan. Orang sekarang kan langsung, oh lagi model kendaraan baru, kepengen yang itu. Jadi ngejar di situ. Sementara ngejar baca Qur'annya terkejar nggak? Kan kita kalau sudah 5 tahun, ada orang yang punya hobi gaya hidup, kalau udah 5 tahun mobilnya, maka ganti yang mobil yang baru. Sementara sudah berapa kali kita menyelesaikan khataman Quran? Nah, nanti ada di situ, ada binatang ternak, ada sawah ladang kan. Berarti kalau sekarang kan bisa jadi dengan tanah kan, berhektar-hektar. Nah, itu kelompok yang kedua. Nah, kira-kira kita termasuk kelompok kedua tidak? Ya, yang sibuk dengan urusan tadi, ya, harta, urusan tanah, urusan kendaraan, urusan tempat tinggal, yang lainnya, sehingga kita lupa bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan menuju ke tempat persinggahan berikutnya. Nah, dan yang ketiga adalah yaitu manusia yang menjadikan dunia sebagai ladang ya akhiratnya. Yang ketiga inilah yang harus kita berupaya, karena kelompok yang kedua itu mayoritas seperti itu, dan kita bisa menjadi ya merupakan mazro'ah, ladang, jembatan.
Karenanya dunia merupakan darul amal, tempat untuk berkarya, tempat untuk amal, tempat untuk meninggalkan prasasti kehidupan. Apa yang sudah kita siapkan, kita tinggalkan ketika kita nanti berangkat ke tempat persinggahan berikutnya. Makanya untuk menjadi kelompok yang ketiga, dan di situ kita senantiasa bersumpah kan, kita ikrar, kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa di situ? Itu artinya bahwa hidup ini untuk Allah. Hidup ini untuk Islam. Sambil selonjoran ya ternyata ya. Ketularan juga ternyata. jangan saling mendahului ya sampai kota ya. Sama juga ternyata. Banyak semutnya berarti ada gulanya. Nah, berarti ikrar tadi menunjukkan hidup ini untuk Islam. Ya, untuk Islam. Nah, karena hidup ini untuk Islam, maka arah kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita harus semua kepada lillahi rabbil alamin. Nah, ini kan ikrar yang setiap hari kita baca berapa kali? Berapa kali berulang-ulang. Lamun tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang. Diulang-ulang saja, kadang kita lupa dengan arah tujuan kita. Makanya agar arah kehidupan kita terarah, kita siap menjadikan hidup ini untuk Islam sesuai dengan ikrar kita tadi. Maka yang pertama seseorang harus memahami makna tujuan kehidupan. Harus mengetahui tujuan kehidupan. Karena ketika kita dilahirkan dulu kan, wallahu akhrajakum min butunikum. Ketika kita dilahirkan dulu, la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Kita kasih bekal, ada penglihatan, hati agar kita bisa tahu apa arah tujuan kita. Yang pertama, agar kita bisa menjadi bagian orang yang turut serta dalam mensyiarkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, maka kita harus mengetahui akan tujuan hidup ini. Karena tadi kalimat tadi, ilmu, amal, syiar. Nah, ketika bicara tentang syiar, berarti dakwah. Maka kita harus bisa menjadi bagian daripada orang yang turut serta dalam mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam. Kan dakwah itu kan tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dan umat manusia itu kan maknanya luas. Ada nas yang Islam, sudah muslim, ada nas yang belum muslim. Berarti kita mengajak mengenalkan Islam bukan hanya kepada umat Islam saja, kepada non-muslim saja juga di situ. Makanya kalau dalam bahasa anak muda kan, kalau kita punya kelompok, jangan kelompok itu saja, kita buka kelompok yang lain. Karena kalau kita masih kebanyakan kalau dakwah kan di masjid, sudah kita datang ke kedai kopi, ya kan, ke pasar, sudah enggak nyentuh anak-anak yang dalam tanda petik masih perlu perhatian. Ternyata belum menyentuh ke situ. Sementara mereka juga butuh. Nah, butuh juga. Nah, kalau di perumahan kan di sana ada pekerja yang sebagai penjaga lingkungan. Sudah kita sentuh di sana. Jadi, bagi yang belum muslim, harapannya mendapatkan hidayah, dan setelah muslim dia menyambut seruan dakwah sehingga mereka terlibat
terlibat juga dalam mendakwahkan Islam. Makanya kalau kita punya satu usaha dan punya banyak karyawan, itu peluang dakwahnya luar biasa. Jadi kalau Bunda punya mobil banyak kan, berapa karyawan di situ, nah kita dakwah agar mereka pun jangan meninggalkan sholat ketika mereka bekerja di mobil, mereka pun dengan menjaga nilai-nilai Islam di perjalanan. Uang buat dakwah di situ. Makanya umat Islam harus orang yang kaya. Nah, kalau buat misalkan contoh kan, berapa karyawan di Multazam? Berarti kan berapa itu peluang dakwahnya di situ? Nah, maka jadi yang pertama harus memahami, mengerti akan tujuan hidup kita. Nah, apa tujuan hidup kita? Untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka semua potensi, semua daya upaya yang kita miliki harus kita kerahkan untuk tujuan tadi. Nah, ketika kita punya apa saja, harus kita jadikan itu menjadi wasail sarana untuk mencapai tujuan tadi. Kita punya harta, kita punya kendaraan, kita punya lembaga, dan kita punya apa saja, maka dalam rangka untuk mencapai tujuan hidup tadi itu. Sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai pikiran kita memikirkan tentang umat kan. Jadi kita tidak akan nyaman, kita tidak akan tenang jika umat ini serba kesulitan. Ya, kesulitan. Maka kita harus memikirkan bagaimana agar mereka keluar dari kesulitan itu. Makanya dalam surat Ali Imran juga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan apa yang kamu cintai kepada orang lain. Baksos itu sebetulnya harus yang terpilih, bukan yang dipilih. Ya. Terpilih dengan dipilih beda sama. Ya kan? Beda kriteria. Kadang-kadang kita baksos itu dengan pakaian yang sudah tidak kita pakai. Bukan yang terbaik. Harusnya yang terbaik. Maka dikatakan lan ta'al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Nah, berarti ketika kita membersamai umat itu harus dengan waktu yang terbaik. Dengan pemikiran yang terbaik. Berarti kalau kita rapat pun juga siapkan yang terbaik. Bukan yang penting hadir. Bukan yang terpenting ada absensinya. Kita kerahkan kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik. Maka kita hadir di sini pun juga kita siapkan dengan kesempatan, waktu, pikiran, tenaga yang terbaik. Yang pertama. Nanti yang kedua, nanti mudah-mudahan nanti bisa kita ajukan pada pertemuan yang akan datang jika ada kesempatan, ya. Karena ini nanti arahnya kepada mensyiarkan ini, syiar. Maka yang kedua, kita harus mengetahui akan dengan kehidupan akhirat. Seorang mengetahui bahwa akhirat lebih utama daripada dunia, dunianya sementara, akhirat selamanya, maka pasti dia ketika di dunia dia manfaatkan itu untuk kehidupan yang lama tadi. Harus mengetahui nilai kehidupan tadi itu. Kita sudah 50 tahun sudah ngos-ngosan. 60 tahun ngos-ngosan. Ya kan? Itu baru 60 tahun. Sementara kata Rasulullah, umur umat Rasulullah kan kisaran dengan
60-70. Dan sangat sedikit orang yang usianya lebih daripada itu. Nah, nanti yang ketiga, kita harus mengetahui tentang hakikat kematian. Kematian adalah sebuah kemestian, maka hendaknya kita menjadikan kematian sebagai pelajaran bagi kita. Nah, kita tidak selamanya kita hidup ini, kita akan menuju ke titik tadi, sehingga kita harus bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik mungkin untuk bagaimana kita menyampaikan Islam, mensyiarkan Islam ini. Jadi yang keempat adalah kita harus semakin mengenal Islam, memahami akan hakikat Islam. Dan nanti yang terakhir adalah kita harus mengetahui akan hakikat kebodohan. Nah, dengan satu mengetahui akan tujuan hidup ini, yang kedua mengetahui akan nilai kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, yang ketiga mengetahui akan hakikat kematian, yang keempat kita harus semakin mengenal Islam, dan yang kelima adalah mengetahui hakikat jahiliyah, kebodohan. Nah, dengan 5 hal tadi kita akan siap untuk mengabdikan hidup untuk lillahi rabbil alamin, maka syiar Islam harus kita menjian orang yang terlibat dalam menjalankan Islam tadi itu. Hingga kita menjadi golongan yang ketiga, mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan mudah-mudahan itu bisa kita raih, mudah-mudahan. Namun nanti untuk detailnya, karena tadi baru sifatnya global, belum lebih rinci lagi, karena waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan, saya harus pindah ke tempat yang lain untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, sehingga mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita punya moto ilmu, amal, syiar. Jangan sampai hanya mengejar ilmu, amal meninggalkan syiar. Artinya dakwah itu kewajiban bagi setiap kita, maka nanti semakin bertambah usia as-sakinah, harus semakin banyak orang yang merasakan akan nikmatnya hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hapunten jika sengaja dibawa dengan ketegangan ya. Enggak baik canda. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita lebih maksimalkan. Baik, hatur nuhun warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Wasilah surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah dan niatkan untuk kemudahan dan kesembuhan saudara-saudara kita. Wabil khusus tadi ibunda dari Ibu Aida, Ibu Latifah, mudah-mudahan semoga Allah sembuhkan jika bisa bersama-sama kita kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.